pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, ini saya ada contoh soal yang pertama, x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Yang kedua, 3x kuadrat min 10x plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kalian pasti melihat ada perbedaan ya. Yang pertama ini ya A-nya, A ya. Ini A-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang ini A-nya sama dengan berapa? 3 atau tidak sama dengan 1 ya, karena A-nya 3. Nah, kita akan selesaikan persamaan kuadrat ini. Oke. Oke, untuk soal pertama, ya, x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Masih ingat ya, kita harus menentukan yang jika dikali hasilnya min 15. Tapi kalau ditambah hasilnya min 2. Oke. Jadi kira-kira berapa? Ya, kita harus cari faktornya. 15 itu kan misalnya 1 kali 15. Kalau dijumlahkan 2 jauh ya. Nah, kita coba bilangan lain. Misalnya berapa? 3 dengan 5, ya kan? Nah, kita masukkan ke sini. 3 kali 5. Karena dia negatif 15 ya, berarti salah satunya dia harus negatif. Nah, sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya negatif, berarti negatifnya harus di angka yang paling besar. Jadi 3 tambah min 5 ya. Oke. Lalu kita ini bikin x tambah, di sini 3 ya, berarti tambah 3 kalikan x min 5 sama dengan 0. Nah, berarti x tambah 3 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. X nya sama dengan min 3 ya, karena pindah ruas. Atau x sama dengan pindah ruas positif 5 ya. Masih ingat ya, pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas ini ya. Lalu untuk soal kedua, apa tadi soalnya? Ini ya, 3x kuadrat min 10x tambah 8. 3x kuadrat min 10x plus 8 sama dengan 0. Nah, karena dia A-nya tidak sama dengan 1, maka langkah pertama, perhatikan ini agak rumit. Kita kalikan 3 dengan 8. Berapa? 3 kali 8 itu 24 ya. Nah, berarti kalau dikali hasilnya 24. Dijumlahkan hasilnya, masih ingat? Sama kayak tadi, min 10. Sorry ya. Min 10 ya. Jadi kira-kira berapa? Nah, kan kalau 24 itu kan faktornya 1 kali 24. Beda ya, jauh ya. Antara 1 dengan 24 itu kan jauh. Kalau 2 dengan 12, coba 2 kali 12. Kalau dikali 24 dijumlah hasilnya 14, berarti bukan. Kita ambil lagi 3, bisa 3 kali 8. Nggak bisa ya, jauh, dijumlahkan jauh ya. Nah, sekarang kita ganti lagi 3, 4 ya, 4 dengan 6. Makanya di sini tulis 4 dengan 6.
Nah, tapi kalau 4 tambah 6 itu hasilnya 10, sedangkan di sini nilainya negatif 10, makanya diubah, ini negatif, negatif. Ya, jadi negatif 4 dan negatif 6. Nah, untuk cara pemfaktoran ini memang kita harus menyesuaikan, jadi boleh diganti-ganti bilangannya. Ya, harus sama ketika dia dijumlahkan ataupun dikalikan. Bilangan di sini harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, jadi kita selesaikan lagi soalnya. Nah, bedanya tadi kalau yang X kan hanya XX saja ya. Nah, kalau ini kita buat 3X sesuai ininya. Kalau ininya yang di sininya 5 ya kita ganti 5. Karena di sininya 3 ya kan, maka kita buat 3X. Ini juga 3X ya kan, dikalikan hasilnya 0. Ini coret-coretannya nih. Berarti berapa ya? Dibuat aja min 4 min 6 ya. Kita ubah lagi, 3X kurang 4 sama dengan 0, atau 3X min 6 sama dengan 0. Berarti 3X pindah ruas min 4 jadi 4 ya, atau 3X sama dengan pindah ruas min 6 nya jadi 6, maka X nya sama dengan 4/3, atau X nya 6/3 ya kan, dibagi 3. Kalau 6/3 disederhanakan jadi 2. Oke, ini untuk cara yang pemfaktoran. Nah, untuk cara yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tidak akan saya bahas ya, karena itu agak rumit. Kita pakai aja yang lebih simpel dengan menggunakan rumus ABC. Ya, nah, kita bahas lagi rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC ini misalnya diberikan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadratnya AX kuadrat min plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita bisa menentukan akar-akarnya tanpa menggunakan pemfaktoran, tapi menggunakan rumus ABC. Rumusnya adalah, jadi X1 X2 nya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini untuk rumus ABC ya, dihafalkan, jadi nggak nampak ya. Oke, kalian harus hafal biar bisa pakai rumus ABC. Ini B kuadrat. Nah, contoh soalnya sama yang kayak tadi, saya ambil 2 soal di atas. Yang pertama soalnya X kuadrat tadi ya, X kuadrat berapa nih? Min 2X min 15. Min 2X min 15 sama dengan 0. Kita buat ini kalau nggak ditulis ya artinya dia 1. B nya ini dia. Nah, ini jadi tidak hanya 2 ya, tapi ada tandanya min 2. C nya 5 min 15. Hati-hati, tandanya ini juga diperhatikan. Nah, kita masukkan ya, X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, masukkan lagi langsung. Min B berarti min 2 plus minus akar dari
min 2 kuadrat min 4, A-nya tadi 1, C-nya berapa? Min 15 ya, per 2 kali 1. Nah, selesaikan lagi. Min. Jadi hati-hati ya, karena di sini B-nya negatif. Kita negatifkan lagi, hasilnya menjadi positif. Ya, plus minus akar 4 ya kan? Min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 4 plus 60. Ya enggak? Kita bagi dengan 2. Dari 2 kali 1. Lalu 2 plus minus akar dijumlahkan 64 per 2. Sama dengan apa tadi? 2 plus minus akar 64, 8. Nah, akarnya tidak usah ditulis lagi karena sudah kita akarkan. Jadi di sini tidak ada akar 8 ya. Ini yang sering salah kalian di sini. Nah, ini tadi kan nilai dari X1, 2. Kenapa di sini ada plus minus? Karena nilainya ya ada 2, X1 dan X2. Untuk X1 kita ambil 2 tambah 8 dibagi 2. Ya kan? 10 dibagi 2 berapa? 5 ya. X2-nya 2. Karena kita udah ambil yang tambah, berarti kita ambil yang kurang. Per 2 berapa? 2 dikurang 8, negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Jadi penyelesaiannya adalah 5 dan negatif 3. Coba perhatikan sama tidak jawabannya. Nah, ya kan? 5 dan negatif 3. Sama ya. Nah, kita bahas lagi yang selanjutnya. Untuk ini soal kedua. Apa tadi soalnya? Tadi apa soalnya? Aduh, kecoret. 3x kuadrat tadi kan. Nah, 3x kuadrat kurang 10 tambah 8. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 2 tadi dengan menggunakan rumus ABC ya. Soalnya tadi 3x kuadrat dikurang 10x ditambah 8 sama dengan 0. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 10 ya. Ini diikutkan ya tandanya. Dan C-nya sama dengan 8. Nah, langsung kita masukkan X1, 2, ya rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A, ya kan? Kita masukkan min B, berarti min 10, ya, plus minus akar dari min 10 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 8 dibagi 2 kali A-nya tadi 3. Kita hitung, hati-hati negatif-negatif, 10-nya positif ya kan. Nah, negatif 10 dikuadratkan 100, min 4 kali 3 kali 8, 12 kali 8, min 96 ya, dibagi 6 dari 2 kali 3 ini ya, hasilnya 6. Oke, berarti 10 plus minus akar dari 100 kurang 96 itu 4 dibagi 6 ya. Akar 4 itu berapa? 2 kan? Per 6. Nah, ini tadi kan X1 dan 2. Kita pecahkan. X1 sama dengan 10 tambah 2 per 6. Berapa tadi? 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sedangkan untuk yang keduanya X2
10 dikurang 2/6 sama dengan 8/6. Kita sederhanakan jadi bagi 2 ya. Bagi 2, 4/3. Dan pelajaran yang ini. Ya kan? Nih. 2 dan 4/3. Coba kita lihat. Kan? 2 dan 4/3 sama ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan sampaikan di WA ya. Pembelajaran kita cukup hari ini. Silakan ikuti kuis yang soal latihan ya, soal latihan yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah, soal latihannya adalah silakan dikerjakan ini soalnya ya. Oke, dikerjakan urutan pengumpulan ya, urutan 1 sampai 10 jika jawaban benar. Jika dua-duanya benar, kalian mengumpulkannya duluan, nilainya 100. Nah, kalau urutan 11 sampai 20 akan saya kasih nilai 90. 21 sampai 30 saya kasih nilai 85. Nilai urutan saya kasih nilai 80. Ini bukan absen ya, tapi urutan tercepat ya. Oke. Selamat siang, saya akhiri untuk kelas Agatis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.